Shalom anak-anak, selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Senang sekali Ibu Irma bertemu dengan anak-anak dalam ibadah virtual kita, yaitu ibadah Sekolah Kristen Bina Kasih. Anak-anak, Ibu Irma tidak sendiri, tetapi Ibu Irma ditemani oleh Ibu Sari, Ibu Nanda, dan pemusik kita yaitu Saul dari kelas 6. Oke anak-anak, sebelum memasuki ibadah kita, mari anak-anak persiapkan hati dan pikiran di dalam waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Untuk memulai ibadah kita pada saat ini, kita akan menyanyikan lagu pujian Datanglah ke Baitnya. Anak-anak, mari menyanyikannya dengan sukacita ya. Ikuti gerakan Ibu Irma dan juga Ibu Nanda dari Ibu Sari, dan boleh berdiri. Mari kita berdoa anak-anak. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, Kau berikan kami kesehatan
dan juga sukacita ya Bapa. Terlebih Tuhan, Engkau berikan kami nafas kehidupan dan juga keluarga yang penuh cinta kasih yang ada di dekat kami. Tuhan, kami di sini ya Bapa, mau beribadah di hadapan-Mu. Berkatilah kami Tuhan anak-anak-Mu, berikanlah hati yang mau memuji dan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu nanti ya Bapa boleh berdiam dalam hati kami dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kami semua yang ada di sini, pelayan-pelayan-Mu dan pengkhotbah-Mu dan anak-anak kami semua di rumah. Kami serahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dari pertengahan hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Betapa baik Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah putus bagi kita, anak-anak-Nya yang percaya kepadanya. Anak-anak, mari kita puji Tuhan dengan ucapan syukur dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Ikuti gerakan pijat. Oke anak-anak, kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Oke, boleh berdiri, ikuti gerakan ibu-ibu di sini ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi kita akan pujian ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
Pagi anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan kembali berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Tuhan, saat ini sebelum kami memulai pelajaran kami akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 6 sampai 8. Karena pasalnya ini agak banyak ya, dari 6 sampai 8, nanti anak-anak bisa membaca secara keseluruhan di rumah. Nah, di dalam kitab Kejadian, anak-anak sudah tahu bagaimana awal mula kisah penciptaan. Pada awalnya, hari-hari di Taman Eden, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa lalu menempatkan mereka di Taman Eden, itu hari-hari di sana itu begitu luar biasa. Karena pada waktu itu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Namun karena Hawa tergoda oleh ular dan mengajak Adam untuk mengambil buah dari pohon yang terlarang, mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, itu membuat mereka diusir dari Taman Eden. Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Lalu Allah menganugerahkan anak-anak kepada Adam dan Hawa. Tapi karena sebelumnya Adam dan Hawa ini sudah jatuh di dalam dosa, maka keturunan Adam dan Hawa ini lahir dengan natur dosa, ya, lahir dengan natur dosa. Nah, seiring berjalannya waktu, jumlah populasi manusia pada masa itu semakin bertambah. Makin banyak manusia, makin banyak keturunan dari Adam dan Hawa. Tapi mereka bukannya melayani Tuhan, mereka malah hidup di dalam dosa. Mereka semakin berdosa dan semakin meninggalkan Tuhan. Nah, anak-anak, pada waktu itu orang-orang di bumi dipenuhi dengan pikiran dan perkataan serta perbuatan yang jahat. Anak-anak bisa membaca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-7. Di sana disebutkan bahwa Allah berfirman bahwa Ia akan menghapuskan manusia dan hewan dari muka bumi karena segala kejahatan manusia. Jadi Tuhan melihat dosa-dosa manusia di bumi dan akhirnya Dia mau melenyapkan manusia dari muka bumi gitu ya. Tapi ada satu keluarga, satu orang yang karena ketaatannya diampuni oleh Tuhan ya, yaitu mereka adalah keluarga dari Nuh dan istrinya. Dia mempunyai 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet, dan juga 3 orang menantu. Mereka adalah keluarga yang diampuni oleh Tuhan gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang berdosa, tetapi Allah memberikan anugerah pengampunan kepada mereka, dan Nuh itu hidup benar, hidup taat di hadapan Tuhan. Lalu Allah memberitahu kepada Nuh mengenai rencananya gitu ya. Allah berkata kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, firman Tuhan, sebab bumi telah penuh kekerasan oleh mereka." Kemudian Allah memberitahu Nuh tepatnya bagaimana cara membangun kapal besar tadi yang kita sebut dengan bahtera. Jadi Allah memberitahu Nuh bagaimana cara yang harus dia lakukan supaya dia bisa membangun sebuah bahtera yang besar, yang di dalamnya itu nanti akan menjadi tempat mereka berlindung ketika air bah datang. Nuh dan keluarganya, dan Tuhan juga meminta Nuh untuk memasukkan hewan berpasang-pasangan ke dalam bahtera. Nah, pada waktu Nuh membuat bahtera ini, orang-orang menertawai Nuh gitu ya. Orang-orang menertawakan Nuh karena apa yang sudah dia lakukan gitu. Untuk apa dia membuat bahtera? Ketika Nuh menjelaskan, orang-orang tidak ada yang percaya kepada Nuh gitu ya. Tapi Nuh tetap taat kepada Tuhan. Dia mengerjakan bahtera itu sesuai dengan ukuran yang sudah Tuhan perintahkan. Ya, anak-anak sudah tahu ya ukurannya, nanti bisa baca di kitab Kejadian. Ada ukuran-ukuran yang sudah diberikan untuk membuat bahtera, dan Nuh mentaati itu gitu ya. Nah, di dalam Kejadian 6 ayat 22
dikatakan bahwa Nuh percaya kepada Allah dan melakukan segalanya seperti yang Allah perintahkan. Nuh dan anak-anaknya bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membangun bahtera besar itu. Mereka merakit papan-papannya, membuat bahtera itu supaya dia menjadi kedap air, lalu membuat beberapa ruangan untuk kandang-kandang hewan-hewan gitu ya. Lalu pada waktu yang Tuhan sudah tentukan, mereka masuk ke dalam bahtera itu, dia dan seisi rumahnya masuk semua ke dalam sana dan juga hewan-hewannya. Lalu Allah menurunkan hujan. Ya, Allah menurunkan hujan itu selama 40 hari 40 malam. Ya, kurang lebih itu 6 minggu. 40 hari 40 malam itu hujan terus turun sampai akhirnya air itu memenuhi permukaan bumi dan semua manusia yang ada pada saat itu mati ya, meninggal gitu ya. Tidak ada yang selamat, hewan, manusia tidak ada yang selamat kecuali yang masuk ke dalam bahtera. Dan bahtera itu terombang-ambing selama 40 hari 40 malam. Sampai pada akhirnya Nuh melepaskan burung gitu ya. Melepaskan burung keluar untuk melihat apakah airnya sudah surut. Lalu burung itu datang membawa tumbuhan sebagai tanda bahwa airnya sudah mulai surut gitu ya. Itu pertama kali. Lalu kedua kali Nuh kembali menerbangkan burung lagi, tapi burungnya nggak kembali. Nah, itu tandanya bahwa air sudah surut ya, daratan sudah terlihat. Nah, pada waktu itu, pada waktu mereka ada di dalam bahtera, Allah menempati janjinya untuk memelihara Nuh dan juga keluarganya. Nuh mendarat di pegunungan Ararat gitu ya, mendarat di pegunungan Ararat. Karena merpati tadi, burung tadi ya, merpati tadi sudah tidak kembali lagi, maka Nuh yakin bahwa di luar sudah tidak ada air. Nah, ketika daratan itu sudah benar-benar kering, maka Allah berfirman kepada Nuh. Di dalam Kejadian 8 ayat 16 dikatakan, keluarlah dari bahtera itu, firman Allah. Maka Nuh dan keluarganya dan seluruh hewan-hewan yang ada dalam bahtera itu keluar meninggalkan bahtera. Dan mereka bisa kembali lagi menikmati daratan gitu, berada kembali di daratan. Nah, apa yang pertama kali Nuh lakukan ketika dia keluar dari bahtera adalah menyembah Allah. Nuh menyembah Allah karena Allah memelihara mereka gitu ya. Walaupun awalnya orang-orang menertawakan Nuh, tapi karena ketaatan Nuh, dia dan keluarganya selamat dari air bah. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, memberkati mereka semua gitu ya, memelihara keluarga mereka, hewan-hewan juga beranak cucu, dipelihara Tuhan sesuai dengan janji-janji Tuhan. Dan di sana pada waktu itu Tuhan juga mengadakan perjanjian dengan Nuh. Di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 11 Allah berfirman, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Jadi Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa itulah terakhir kalinya Allah melenyapkan manusia dari muka bumi. Dan janji itu dilambangkan gitu ya dengan pelangi. Makanya kita suka kita biasanya nyanyi lagu seperti pelangi sehabis hujan. Begitulah janji setia Tuhan. Ya, pelangi itu melambangkan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan melenyapkan, membumi hanguskan manusia lagi dengan air bah gitu ya. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari dari kisah Nuh ini? Pertama, Nuh adalah orang yang taat ya. Dia taat, dia melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Walaupun orang-orang di sekelilingnya mencemooh dia, menertawakan dia, tapi Nuh tetap taat pada perintah Tuhan gitu ya. Lalu yang kedua, Allah itu adalah Allah yang setia. Dia setia akan janji-janjinya kepada kita. Jadi ketika kita mengalami satu pergumulan, ketika kita mengalami hal-hal yang membuat kita sedih, kita merasa bahwa Tuhan melupakan kita, ingat ya bahwa Allah itu setia. Dia tidak pernah melupakan kita, dia tidak pernah jauh dari diri kita, dan dia akan menolong kita melewati setiap hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita berkeluh kesah
Ya, semua itu akan kita lewati kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan juga taat kepada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, sampai di sini firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong kita menjadi anak-anak yang taat, yang setia kepada Tuhan. Ya, kita mau belajar. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh kembali mengingat akan janji Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus belajar untuk taat. Apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, kami boleh menggantungkan setiap harapan dan cita-cita kami hanya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh terus menyerukan dalam tiap langkah hidup kami bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia, yang terus-menerus menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami serahkan setiap proses belajar kami pada hari ini. Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.